Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan mengenai materi fotosintesis dalam proses biokimia. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Sigi Ramadhani dengan NIM 2415170701021 dari kelas Biokimia E. Di sini ada 3 poin besar yang akan saya jelaskan. Yang pertama ada definisi dari fotosintesis, yang kedua ada proses fotosintesis, dan yang ketiga ada siklus Kelvin. Yang pertama yaitu definisi fotosintesis. Fotosintesis merupakan suatu proses yang mengubah energi matahari menjadi energi kimia, atau bisa juga dijelaskan bahwa fotosintesis itu adalah suatu proses pembentukan atau proses biokimia dalam membentuk suatu zat makanan yang dilakukan oleh tumbuhan, terutama oleh tumbuhan yang memiliki kandungan klorofil atau zat hijau daun. Simpelnya, fotosintesis ini untuk menghasilkan suatu energi berupa makanan dengan memanfaatkan energi cahaya matahari. Reaksi dari fotosintesis ini sesuai pada gambar. Yang pertama itu ada karbon dioksida, kemudian ada H2O atau air yang akan dibantu diserap oleh cahaya matahari untuk menghasilkan suatu produk yaitu C6H12O6 dan O2. Nah, di sini reaktannya itu berupa CO2 atau karbon dioksida dan H2O. Sedangkan produk yang dihasilkan yaitu C6H12O6 dan juga O2. Sumber daya yang dibutuhkan. Jadi ada 3 komponen utama dalam proses fotosintesis. Yang pertama ada air, yang kedua ada karbon dioksida, dan yang ketiga ada energi matahari. Nah, ketiga komponen itu merupakan suatu hal yang sangat penting, amat penting dibutuhkan oleh fotosintesis. Ketika salah satunya tidak ada atau dua tidak ada itu akan menghambat adanya proses fotosintesis. Dan nanti dia juga akan berhubungan dengan proses pertumbuhan tanaman. Jadi kan logikanya ketika suatu proses fotosintesis pada tanaman terganggu, maka tanaman itu juga tidak bisa melakukan tugasnya untuk membuat makanan dengan baik karena komponen utama, anggapannya kayak bumbunya, bahannya itu kurang atau enggak ada. Maka dari itu, hasil dari proses fotosintesis ini pasti akan terhambat dan akan mengganggu fotosintesis dari suatu tanaman. Baik, selanjutnya ada proses fotosintesis itu dibagi menjadi 2. Yang pertama ada reaksi terang, mengubah energi matahari menjadi energi seluler dan siklus Kelvin, reduksi CO2 menjadi CH2O. Reaksi fotosintesis ini secara umum dibagi dalam 2 tahapan dan lokasi yang berbeda. Yang pertama, reaksi terang atau reaksi fotokimia berlangsung di dalam tilakoid. Sedangkan reaksi gelap atau reaksi sintesis berlangsung di dalam stroma. Apa itu tilakoid dan stroma? Kita akan jelaskan pada slide-slide berikutnya. Oke, di sini ada syarat berlangsungnya fotosintesis. Ada 4 syarat. Yang pertama yaitu CO2. CO2 ini diambil oleh tanaman dari udara bebas melalui stomata atau mulut daun. Nah, CO2 ini kan juga termasuk 3 komponen utama dalam proses fotosintesis. Maka dari itu, CO2 yang diambil oleh tanaman ini, dia yang nantinya akan berfungsi sebagai reaktan untuk menghasilkan suatu glukosa yang berperan atau hasil dari fotosintesis tanaman itu sendiri. Kedua ada air. Air ini diambil dari dalam tanah oleh akar, kemudian oleh akar ini akan diangkut ke
daun melalui pembuluh yang biasa kita kenal dengan pembuluh silem. Pembuluh silem yaitu pembuluh yang mengangkut air dan juga mineral dari dalam tanah ke daun. Yang ketiga ada cahaya matahari, dan yang keempat ada klorofil sebagai penerima energi dari cahaya matahari untuk melakukan proses fotosintesis. Oke, selanjutnya ada gambar yang dimana gambar ini tuh menjelaskan mengenai reaksi terang dan juga reaksi gelap. Nah, yang pertama dari reaksi terang. Reaksi terang ini nanti H2O atau air dia akan masuk ke dalam reaksi terang dibantu oleh cahaya matahari. Kenapa cahaya matahari? Karena dia kan reaksi terang. Nah, jika dia reaksi terang, maka dia membutuhkan cahaya matahari nih sebagai sumber energi utama dalam proses fotosintesis dan akan menghasilkan O2, ATP, dan juga NADPH. Jadi hasilnya ada tiga. Kemudian dua hasil ini, yang ATP dan NADPH, dia akan masuk nih ke dalam siklus berikutnya, yaitu siklus Kelvin atau reaksi gelap. Nah, reaksi gelap ini kita tidak membutuhkan atau tanaman tidak membutuhkan cahaya matahari sehingga tidak menggunakan klorofil atau zat hijau pada daun. Reaksi gelap itu menggunakan ATP dan juga NADPH dari hasil reaksi terang. Jadi energinya itu pakai ini dua ini. Pada siklus Kelvin ini, NADPH dia akan masuk ke dalam sini, masuk ke siklus Kelvin. Kemudian dari atas juga ada nih CO2 yang masuk ke dalam siklus Kelvin. Kedua ini akan bertemu dan mereka akan bereaksi sehingga menghasilkan CH2O dalam bentuk gula. Yang dimana gula ini digunakan membentuk glukosa, pati, dan juga selulosa untuk membangun struktur tanaman. Kemudian juga menghasilkan NADP plus dan ADP, yang dimana dia akan masuk kembali ke dalam reaksi terang. Jadi siklusnya itu akan berulang-ulang dari terang ke gelap, gelap ke terang, dan seterusnya selama kehidupan masih ada di dunia ini. Atau selama tanaman tersebut masih melakukan tugasnya untuk membuat makanannya sendiri dalam proses fotosintesis. Nah, kemudian ada kloropas. Jadi, antara reaksi terang dan juga reaksi gelap itu terjadi di kloropas. Kloropas ini memiliki struktur nih. Yang pertama ada membran luar, yaitu yang melindungi kloropas dari benda-benda di luar. Kemudian ada membran dalam dan ada tilakoid. Nah, tilakoid ini ditunjukkan pada bundaran merah. Jadi tilakoid itu adalah kepingan satu hijau. Jadi satu keping hijau ini disebut tilakoid, merupakan tempat terjadinya reaksi terang. Sedangkan tumpukan dari satu keping ini disebut dengan granum. Nah, kalau grana ini merupakan sekumpulan granum yang banyak. Sedangkan stroma, dia adalah daerah cair yang dimana tempat terjadinya reaksi gelap. Lapisan bawah selain dari tilakoid. Jadi, stroma ini terjadi reaksi gelap dan di tilakoid ini terjadi reaksi terang. Sedangkan penghubung antara granum ini disebut dengan lamela. Kemudian ada cahaya. Cahaya yang dapat diserap oleh tanaman memiliki spektrum 380 sampai 750 nanometer. Nah, klorofil ini dibedakan menjadi dua nih. Ada klorofil A CH2 dan klorofil B CHO. Lalu kalian tahu nggak apa yang membedakan kenapa darah manusia itu berwarna merah sedangkan klorofil pada tanaman itu berwarna hijau? Jawabannya itu ada pada pengikatnya. Manusia pengikatnya adalah Fe atau besi dan tanaman pengikatnya adalah Mg atau magnesium, sehingga kedua ini akan berbeda antara darah berwarna merah dan klorofil berwarna hijau. Kemudian, klorofil tereksitasi oleh cahaya. Saat pigmen menyerap cahaya, klorofil akan tereksitasi dan menjadi tidak stabil. Fotosistem merupakan kumpulan pigmen dan protein yang bersosiasi dengan membran tilakoid yang akan memanen energi dari elektron yang tereksitasi.
Klorofil hasilnya itu foton. Sebelum masuk akan transfer sampai pada pusat reaksi. Nah, di aliran elektron sendiri itu ada dua, yaitu ada aliran elektronsiklik fotosistem 2 dan 1 menghasilkan NADPH, ATP, dan O2, serta ada aliran elektrosiklik, yaitu fotosistem 1, yang dimulai dengan menangkap foton terlebih dahulu. Fotosistem 2 tereksitasi dan terjadi transfer elektron sehingga menghasilkan ATP. Kemudian lanjut fotosistem 1 yang tereksitasi dan juga terjadi transfer elektron sehingga menghasilkan NADPH. Nah, di siklus Kelvin atau di reaksi gelap ada 3 proses tahapan dalam siklus Kelvin. Tahapan yang pertama disebut juga dengan fiksasi karbon atau pengikatan. Tahapan kedua ada reduksi dan tahapan ketiga ada regenerasi adaptor RUBP. Pertama ada fiksasi. CO2 di atmosfer ini tuh berupa anorganik. Sedangkan dalam proses fiksasi atau proses reaksi gelap ini, CO2 yang dibutuhkan itu organik, bukan anorganik. Jadi gimana caranya? Jadi, CO2 di atmosfer ini nantinya akan dikonversi dari anorganik menjadi organik dibantu oleh RUBP dengan enzim yang bernama Rubisco sehingga menghasilkan fosfoglycerat melalui pengikatan ke gula 5 karbon ribulose bifosfat atau RUBP. Simpulannya, CO2 ini nantinya akan disatukan dengan RUBP dibantu oleh enzim yang bernama Rubisco itu. Nah, dia akan menghasilkan totalnya itu ada 6 karbon. Kan awalnya 5, kemudian ditambah jadi 1. Ditambah 1 jadi 6 karbon. Dari 6 karbon ini kemudian akan dipecah kembali menjadi 3 PGA atau fosfoglycerat. Yang dimana nantinya akan berkesinambungan dengan tahapan selanjutnya yaitu tahapan reduksi. ATP dan NADPH pada reaksi terang. Jadi hasil dari reaksi terang tadi kan ada ATP sama NADPH. Itu akan masuk nih ke dalam siklus Kelvin untuk produksi 3 PGA menjadi 3P, G3P. Tiap molekul 3 PGA akan menerima tambahan glufosfat untuk membentuk 1,3 bifosfoglycerat. NADPH akan dioksidasi dan elektron akan ditransfer ke 1,3 bifosfoglycerat dan akan memecah molekul dengan reduksi G3P atau glyceraldehyde 3-fosfat. Satu molekul G3P yang keluar dari siklus Kelvin ini, dia akan digunakan dalam sintesis glukosa ataupun senyawa organik lainnya. Nah, sisanya berarti kan ada 5 molekul G3P. Dia akan lanjut ke tahap berikutnya, yaitu tahap regenerasi untuk meregenerasi RUBP. Apa itu regenerasi RUBP dan kenapa regenerasi itu penting? Jadi, G3P ini dia akan dikonversi menjadi RUBP, sebuah seri reaksi yang melibatkan fosforilisasi molekul oleh ATP. Nah, regenerasi RUBP ini perlu dilakukan. Kenapa? Karena pada tahap fiksasi atau tahap yang pertama itu kita masih perlu RUBP ya. Untuk apa? Yaitu untuk membantu mengkonversi CO2 yang awalnya anorganik menjadi CO2 yang organik. Maka dari itu kita perlu adanya RUBP. Nah, jadi RUBP ini perlu diregenerasi untuk memulai tahapan dalam siklus Kelvin dari awal. Jadi dia itu akan terus berlanjut, maksudnya itu kayak berkesinambungan. Setelah tahap ketiga ini dia akan kembali lagi ke tahap alfa atau fiksasi dan akan terus berlanjut sampai kehidupan di muka bumi ini masih ada atau proses fotosintesis itu masih diperlukan atau dilakukan oleh tanaman. Kemudian ada faktor-faktor nih yang mempengaruhi laju fotosintesis. Yang pertama ada cahaya. Intensitas cahaya yang tinggi akan membuat kegiatan fotosintesis menjadi efektif. Kan tadi itu cahaya merupakan salah satu komponen utama nih dalam proses fotosintesis yang dimana dia akan membantu menyerap dari karbon dioksida dan air yang
sebagai reaktan untuk menghasilkan suatu produk yaitu glukosa dan O2. Kemudian yang kedua adalah pigmen penyerapan cahaya atau klorofil. Nah, semakin banyak jumlah klorofil dalam daun, maka proses fotosintesis akan berlangsung semakin cepat. Dan sebaliknya, jika klorofilnya itu dikit pada daun atau zat hijaunya itu dikit pada daun, maka fotosintesisnya itu kayak melambat gitu. Kemudian yang poin ketiga ada ketersediaan CO2 dan air. Jika kekurangan air, stomata itu akan menutup sehingga akan menghalangi masuknya CO2. Nah, semakin banyak gas CO2, proses fotosintesis akan semakin banyak. Yang diingat, air dan CO2 ini juga sama kayak cahaya matahari, yaitu salah satu komponen utama dalam proses fotosintesis. Jadi, sedikit banyaknya itu akan berpengaruh nyata terhadap laju fotosintesis. Yang keempat ada suhu atau temperatur. Suhu mempengaruhi enzim untuk melakukan fotosintesis. Kadar suhu sampai pada batas tertentu 5-35 derajat akan meningkatkan kerja enzim. Jika suhunya terlalu tinggi atau lebih di 35 derajat Celcius, maka dia akan merusak. Maka dari itu, untuk dalam proses fotosintesis juga memiliki batas ambang suhu, yaitu di 5-35 derajat Celcius. Baik, sekian pemaparan materi mengenai fotosintesis dalam biokimia oleh saya. Kalau lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.